Jadi Minangkabau itu secara keseluruhan konon hukum adat Minangkabau. Tentu dimulai dari falsafahnya, puisi hukumnya itu tadi. Puisi hukum itu kan biasa suruhan dan larangan. Nah, ketika larangan itu nanti kerajaan itu ada sanksi hukum. Jadi hukum itu tanpa sanksi ya sama, tidak ada artinya kan. Hanya tapenya harus ada yang bertanggung jawab itu tuh kan. Siapa yang berwenang mengawasi, siapa yang berwenang mengambil keputusan bahwa itu melanggar hukum adat, siapa yang mengeksekusi, sama aja tataran negara itu kan. Polisinya, ada jaksanya, ada pengadilannya kalau pidana. Nah, kalau perdata bisa langsung mengadu ke pengadilan gitu kan. Harus teratur dibuat serupa itu tuh. Jadi kalau jadi kalau kita cari gitu tuh dari YouTube kita cari apa masing-masing tuh menjelekan hukum adat itu dari versinya masing-masing. Tidak ada kesatuan kan. Seharusnya kan ada kesatuan. Nama perdata adat, nama pidana adat. Artinya kita kan berbicara masalah hukum. Jadi sejak dunia terkembang, manusia kolah paham je hukum. Ya, untuk menata kehidupan setiap orang itu, atau warga negara, atau negara itu, kalau ada satu disiplin ilmu, namanya ilmu hukum. Kalau kita contohnya saja lah dari zaman Belanda ada yang namanya hukum perdata umum ya. Kemudian ada hukum pidana. Terus di bidang adat pun ada hukum perdatanya, perdata adat, pidana adat. Nah tapi yang salah mau kita cari ya. Kalau negara kan menyusun hukum kan jaleh. Kita hukum itu di bidang apa? Nah, jadi mulai dari falsafahnya serupa Pancasila, kemudian konstitusinya, ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di bawah itu kan banyak bidang hukumnya. Nah, ada hukum perdata, pidana, hukum administrasi negara, tata negara, gitu, dan lain-lain itu. Banyaklah tersusun, terstruktur sampai ke bawah. Termasuk pun perangkat hukumnya yang bertanggung jawab melaksanakan hukum. Mulai dari presiden itu sampai ke lurah itu jaleh gitu. Jadi, nah disitulah apa saja perbuatan setiap warga negara itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebenarnya intinya daripada hukum itu apa yang diatur? Dari falsafah tadi kan suruhan dan larangan. Itulah intinya. Jadi kalau hal yang baik itu kita mematuhi hukum itu. Artinya kita melaksanakan suruhan yang diatur oleh hukum. Nah, ketika kita melanggar, namanya larangannya itu dilaksanakan. Nah, itu ada sanksinya. Itulah namanya sanksi hukum. Seharusnya hukum adat itu juga sudah terstruktur semacam itu. Tapi yang kita perhatikan selama itu kan tidak ada. Kita cari minta penjelasan ke Nyak Mama, kita dengar dari media. Masing-masing itu menjelaskan itu. Belum jelas bagi masyarakat, terutama generasi muda itu. Nama falsafah adat. Namanan hukum adat, namanan aturan adat, namanan perangkat adat. Maksudnya perangkat adat itu yang bertanggung jawab di situ tuh, Pak. Dan Pak cara menyelesaikan masalah-masalah itu. Panduan itu alun-ado. Alun-ado adalah itu namanya kodifikasi hukum ya, atau kesatuan hukum. Artinya Minangkabau kan sama hukumnya sadonya. Tapi pelaksanaannya itu, nah itulah masing-masing nagari
gitu kan. Itulah bedanya negari awak dan negari lain. Alam Minangkabau kau. Kalau negari lain misalnya Sulman Jogja, nya kesatuan hukum. Negari itu kesadonya dipaci oleh keraton. Dalam keraton itu rajo, punung berkuasa sadonya. Nah, itu juga di daerah lain, seperti Aceh misalnya kan. Kalau awak pergi ke Riau, kan ada loh provinsinya, ada loh di Siaknya gitu. Bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau di Minangnya mana? Jadi kalau di Minangkabau kok apa sebenarnya yang penting supaya generasi muda kok ada panduan menceliak hukum itu ada satu kesatuannya. Jangan serupa orang menceliak gajah. Diceliak dari mukun deh, kadang nabila lainnya, kadang nagadiangnya. Celiak dari samping, dari kadang badannya, telingonya lawe. Celiak dari belakang, alangkah kadang gajah kan. Jadi jangan dari masing-masing sudut, tidak ada kesatuannya menceliak itu. Nah, itu nanti celiak dia itu cara menceliak hukum itu kan. Nah, jadi ada namanya kalau tidak salah dulu kodifikasi hukum atau bahasa kita kesatuan hukum. Kesatuan hukum. Jadi Minangkabau itu secara keseluruhan konon hukum adat Minangkabau. Tentu dimulai dari falsafahnya, posisi hukumnya itu tadi. Posisi hukum itu kan biasa suruhan dan larangan. Nah, ketika larangan itu nanti kerajaan itu ada sanksi hukum. Jadi hukum itu tanpa sanksi ya sama, tidak ada artinya kan. Ya, tapi harus ada yang bertanggung jawab itu tuh kan. Siapa yang berwenang mengawasi, siapa yang berwenang mengambil keputusan bahwa itu melanggar hukum adat. Siapa yang mengeksekusi sama aja tataran negara itu kan. Polisinya, ada jaksanya, ada pengadilannya kalau pidana. Nah, kalau perdata bisa langsung mengadu ke pengadilan gitu kan. Harus teratur dibuat seperti itu tuh. Jadi kalau jadi kalau kita cari gitu tuh dari YouTube kita cari apa masing-masing tuh menjelekan hukum adat itu dari versinya masing-masing. Tidak ada kesatuan kan. Seharusnya kan ada kesatuan. Jadi harus ada kesatuan. Harus adanya kesatuan. Ada hukum adat di Minangkabau. Itulah yang perlu kita menyatukan suatu pandangan dalam menceliak hukum itu bahwa adanya kesatuan hukum adat Minangkabau itu. Jadi ada pedoman bagi generasi muda itu nanti. Nah, di situ harus jelas disepakati secara Minangkabau kan. Tentu ini yang memakna kebanyakan jo alim ulama. Nah, duduk di lembaga adat, nah itu dibuat tertulis. Tidak bisa lagi ini awak berpaham bahwa hukum adat itu hukum tidak tertulis. Nah, kalau tidak tertulis, ya celiak lagi nih, tidak ada yang tertulis. Nggak jadi pedoman dia nak menekan nanti. Nah, lama kelamuan memahami hukum tidak tertulis, ya semakin lama. Sama aja silek. Ini guru sileknya 10 lah petangkoknya. Nah diajarnya, nanti tinggalnya. Tapi kau turun lo boleh. Tinggal 9. Nah kalau lama kan habis. Nah sistem itu tidak bisa dipakai lagi sesuai perkembangan itu merugikan. Nah, makanya harus didudukkan benar, disepakati oleh nenek mama Minangkabau kau. Apa yang falsafah adat itu, apa hukum adat itu sendiri. Kemudian aturan adat. Nah, siapa itu perangkat hukum adat itu? Artinya yang berwenang menegakkan hukum adat. Mengatur, mengawasi, melakukan proses kalau ada pelanggaran hukum adat itu. Itu jalan. Jadi di Minangkabau itu merupakan satu kesatuan. Kemudian pelaksanaannya itu tiap-tiap negari itu kan berbeda-beda. Hukumnya sama, tapi cara pelaksanaannya berbeda-beda. Makanya dalam pelaksanaan itulah kekayaan negari Minangkabau. Bara banyaknya untuk pelaksanaan hukum adat itu, pertama pitu adat, persambahan, setiap kegiatan itu. Kemudian penitahan. Itu masing-masing negari metodenya beda-beda, caranya beda-beda. Penitahannya beda-beda, tidak bisa disamuan.
Tapi prinsipnya satu tujuan. Iya. Lari ke hukum tadi. Iya, lari ke hukum balik. Ikonan harus dimatangkan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua bahas strukturnya. Awak mencari di siko lembaga atau limbago adat Minangkabau tu sampai kini alun terbentuk, alun tercipta le. Memang alun ado ya selama sampai kini mana? Bagaimana ada sampai kini nih? Sehingganya antara hukum adat dan hukum negara tu, itulah masalahnya gini. Padahal hukum adat kalau diakui oleh konstitusi, tapi secara kelembagaan tidak ada. Tapi hukum negara itu lengkap lembaganya segala macam. Makanya antara lembaga adat itu, karena kita di daerah, misalnya di tingkat provinsi, ada lembaga adat yang setara dengan lembaga pemerintahan. Makanya dikatakan lembaga adat itu sebagai mitra pemerintah. Baik itu jadi negari-negari itu harus ada lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap hukum adat. Termasuk, iya kan di dalam lembaga adat ada perangkat hukum adat itu. Itulah yang dikatakan struktur adat itu kan. Jadi kalau Pak mencari kini, Pak mengenai lembaga itu. Dek karena nado di Minangkabau, dan nado di Minangkabau kau baru kan lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Nah, pengertian kerapatan itu kan terbatas. Apa wujud kerapatan sampai kini secara definisi tidak ya alih. Tapi secara teknis itulah tempat ini mama mengambil keputusan. Tapi nama hukumnya Pak. Nah, makanya di situ tuh harusnya ada limbago adat alam Minangkabau. Nah, duduk di dalam limbago adat alam Minangkabau tuh kalau kita ambil Elkam gini, nenek mama di Minangkabau kok itu ada mempunyai limbago adat alam Minangkabau. Nah, siapa strukturnya yang kami isi di situ? Kalau ada Elkam gini, mewakili nenek mama tiap negari, itulah duduk di lembaga adat di situ. Apa tugasnya di situ? Sama alim ulama, disusun, dibuat rumusan baku, apa yang namanya falsafah adat, apa yang namanya hukum adat, apa aturan adat, apa perangkatnya, itu harus disusun dalam bentuk undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan terutama dulu kan. Bah pelaksanaannya nanti kalau ada perangkat tiap-tiap negari, struktur nenek mama segala macam, itu ada lembaga adatnya. Adat negari ya. Nah, isi lembaga itu kan hanya 3. Kalau kita ambil dulu, tunggu 3 sejarangan. Nenek mama, alim ulama, cadiak pandai. Di tingkat provinsi kan ada tuh. Itu kan nenek mamanya ada, alim ulamanya ada, cadiak pandainya dan pendidikan tinggi, sekolah tinggi apa banyak. Rumus kalau hukum adat itu di situ. Jadi kalau suatu undang-undang adat di Minangkabau, buatlah peraturannya, tata cara pelaksanaannya nanti baru negari-negari itu. Daknya lain lu buat, lain padang lalang, lain lu buat, lain ikan, cara pelaksanaannya itu baru diatur oleh negari pelaksanaan itu masing-masing. Nah, jangan sampai serupa terjadi serupa gini juga. Falsafah adat masih alun satu pemahaman nak mencari alih. Hukum adatnya juga bingung. Generasi muda tu mau mengikuti. Tidak perlu mungkin seluruh nenek mama bisa menjelaskan. Terus aturannya pun begitu pula. Tiap-tiap negara berbeda-beda cara pelaksanaan, prinsipnya sama. Tapi cara pelaksanaannya tu beda-beda. Itu hal yang paling apa. Dan yang kedua, ba'a sebenarnya hukum adat kok. Bilang hukum adat kok kanya, tapi adat pesan di syarat pesan di kitabullah. Syarat mengatur adat memakai. Hidup dipakai, mati ditumpang. Payung hidup dunia penerang jalan ke surga. Ba orang kau bisa ni memahami hukum adat. Dek kerana nyusan dia adat itu adalah syarat. Tentu berawal dari syarat. Dari mana dimulai? Nah, itulah kalau dahulu. Itulah fungsinya alim ulama sebenarnya. Alim ulama itulah
kalau tatanannya alim ulama itu kan terdiri kalau di awak itu tuangku, pakih, malin, kati, labai, Ya. kari. Nah, itulah nama ajakan pertama tauhid. Nah, dari nyo keyakinannya di tauhid itu baru nyo belajar syarak. Nah, dari syarak itu barulah nyo belajar adai. Jadi jale di situ antara hubungan syarak ko jo adai. Karena adai ko basandi jo syarak. Ndak bisa dipisah. Tapi adai jo syarak ndak bercerai. Dibubui ndak layu ada anjak ndak mati. Ndak lapuak ada hujan ndak langkang ndak paneh. Nah, ini yang mamak dan sadai ulama dan sekitab tungku tigo sejarangan. Betul jale di situ tuh. Jadi diawali dulu. Kalau kita berbicara adat dan budaya itu sebenarnya adat dan budaya itu kalau intinya sebenarnya kan peradaban. Jadi dari syarak, dari tauhid itu tadi, syarak, adat, kuncinya itu kan nilai-nilai peradaban yang ada di situ, yang mengatur tata kehidupan orang-orang awak di Minangkabau. Itu dasarnya dulu. Nah, Iko pun diajarkan dari sejak dini, sejak sudah sunai rasu. Kalau tauhid dia syarak apa semua itu manunya pelajarinya tidak pernah putus ya. Nah, dipakaikan di dalam kehidupan sehari-hari itu tulanan ada itu tadi nyoba sandi ke syarak itu tadi. Tapi kini lembaga pendidikannya itu kan dah ada lah pada generasi gini. Bukan generasi gini kok susah. Apa yang tauhid, apa yang syarak, apa yang ada, banyak mungkin susah memahami karena berajaannya lah dia teh. Kini terkena ke beraja beradai. Nah beradai tidak paham syarak, tidak paham tauhid yang berhubungan dengan itu. Itu metode pelajarannya tidak bisa disamakannya sekolah-sekolah pendidikan formal. Beda metodenya, kurikulumnya segala macam. Nah, jadi kalau itu tidak ditegakkan, banyaknya generasi muda kau akan memahami tauhid, syarak, adai, apa hubungan syarak, jo adai syarak. Ba'amang kau dikatakan adai itu basandi syarak. Itulah cikal bakal memahami nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam falsafah adai Minangkabau itu. Nilai-nilai peradaban, gitu kan. Nah, kalau alim ulama itu tidak berfungsi serupa itu yang dikatakan tuh tunggak tuanya alam Minangkabau. Anda pahamnya itu banyaknya kabar adai le, banyak memahami hukum adai, aturan adai dan segala macam. Itulah yang mengawal itu. Jadi selagi kita orang Minang, kadang memang wajib dan harus diketahui itu madangnya. Lah itu kan pakaian orang Minang. Itulah tunggak tuanya alam Minangkabau itu. Nah, kalau kini baca itu di situ, dari baca ke sejarah. Sejarah pun kini kan susah bukti, bermacam-macam versinya. Bukit Tambo, bermacam-macam versinya. Kapan rumusannya didapat? Nak dipakai untuk ke masa depan ke? Lah kalau tidak dirumuskan oleh Nyak Mama, kau melalui lembaga adai, nak kepada mana nak menekan ketiba. Kadang-kadang dia tidak paham je falsafah adai waktu tadi. Dan dijalihkan secara lengkap itu sebagai tunggak tuanya alam Minangkabau. Disitulah inti daripada nilai peradaban itu. Nah, makanya nyoba aja adat dan budaya di luar. Adat budaya di luar itu nyoba betul-betul demokrasinya itu orang bebas. Padahal manusia itu tidak ada kebebasan itu yang tidak terbatas. Tapi bagaimana mengetahui batas-batasnya itu? Kalau nggak tahu batasnya itu, itulah nilai peradaban itu tidak jalan. Makanya kadang-kadang tidak tahu dari dasar. Itulah yang dikecewakan orang. Kalau mencari adat budaya itu, sama senja kata pamio. Rumpui di para orang itu lebih rancak dari bunga di pekarangan awak. Ya kianya itu kan itulah salah jalan segala macam. Tapi kalau dipahami mana, cobalah penurunan sana kita lihat. Dulu kaum Rusi itu kalau di Minangkabau, tua muda baju kurung segala macam. Kini lewat Sarawak pendeknya, berjalan baju lah nampak ketiaknya segala macam. Sebenarnya yang terjadi itu apa di situ?
Kan pelanggaran tuh. Iya. Ada jasara. Iya. Bah kok terjadi pelanggaran? Baku terjadi pelanggaran karena Kalau orang dulu setua-tuanya nggak mau lapet tengkulu itu dia punya. iya. Kini bah kok serupa itu. Dia karena itu tidak ditanamkan dari awal. Iya. Kalau dulu kan dari awalnya kepai mengaji lah, berbaju kurung lah, segala macam. Kalau model yang kedituruan kan banyak model. Iya. Tapi kapal selaras dihukum ada jasara itu tadi tidak. Bukan baju kurung tu lebih ketinggalan dari lain. Tidak banyak modelnya dibuat. Iya. Lihatlah model baju kurung ini sonanya ke baju kurung juga. Iya. Orang batin kuluat tandua malah lebih rancak nampaknya. Iya. Tapi nilai-nilai itu tidak tertanam. Jadi mengembangkan budaya itu kadang-kadang terlepas daripada rambunya. Situasi kini itu. Ah, itu situasi kini. Karena tidak tertanam dari awal begitu. Jadi kembali ke hukum tadi, mana penerapannya itu supaya bisa diterapkan di ranah Minangkabau kok. Itu duduk bersama nenek mama alim ulama jadi pandai membuat apa tadi mana? Enggak, itu kuncinya. Kalau menjadi secara struktur ya, ya perkembangan zaman nanado. Iya. Minangkabau kok harus mempunyai limbago adat alam Minangkabau. Tidak kerapatan lah. Nah, limbago adat alam Minangkabau itu yang duduk di situ tuh tetap tungku tiga sejarangan. Jadi nenek mamaknya yang mewakili negari-negari. Sebabnya strukturnya nenek mamak berjanjang naik tanggal turun itu kan dari negari-negari. Iya. Di negari-negari adanya kan. Nah, kalau ulama itu kan orang bebas. Iya. Ulama itu kan bebas kan. Tapi syarat telanjang. Iya. Ada si sampiang kan. Nah, ya, sama satu kesatuan yang mencari itu. Gitu kan. Nah, di provinsi itu sudah tuh jadi pandainya itu demikian banyak di Minangkabau. Iya. Duduk tungku tiga sejarangan itu di lembaga adat alam Minangkabau itu rumuskan Iya. dengan baik. Apa pasapa adai, apa hukum adai, apa aturan adai, baanya perangkat adat. Itu harus dibukukan tertulis siapa ini tidak diformalkan, tidak bisa bantu dulu le. Iya. Awak memakai nanti sidik napo harus gitu kan. Nah, dengan demikian ada dokumen bagi sejarah, dokumen sejarah yang bisa dipelajari, dipahami oleh generasi dan selanjutnya. Kalau tidak ada apa yang terjadi pada mana. Tambah lama tambah kabur, tambah lama tambah kabur kan. Iya. Nah, kemudian cara pelaksanaannya itu nanti. Nah, itulah doanya dari negari masing-masing. Lain padang, lain lalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, setiap negari itu harus mempunyai lembaga adat negari. Iya. Jadi dua tingkatan. Lembaga adat alam Minangkabau dengan lembaga adat negari. Nah, disitulah berjalannya perdata adat dan pidana adat. Ada lo perangkatnya. Ada perangkatnya. Dua-duanya tuh sama. Hukum negara pun tuh sama. Kan hukum tuh mengatur, yang prinsip yang diatur oleh hukum itu suruhan dan larangan. Kalau negara ada jaleh gini Pak. Iya. Perdatanya jaleh, kita undang-undang hukum perdata. Pidananya jaleh, kita undang-undang hukum pidana. Iya. Sanksinya jaleh. Perangkat hukumnya pun jaleh. Siapa perangkat hukumnya tuh mulai polisi, jaksa, pengadilan. Kini dihukum adat kok kini bah menentuannya. Ada pelanggaran adat ini siapa yang menyidangan. Ya. Di mana tempat sidangnya. Siapa yang punya kewenangan itu kan harus diatur ya peraturan. Nggak bisa asal duduk saja itu dah. Jadi itu yang alun-alun di Minangkabau. Alun-alun. Nah, secara administrasi, secara dokumen itu kan harus jelas itu apa yang dah diambil di situ. Sama yang negara aku sampai nyado kan tu arsip mulai negara sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu kan melihat sejarah apa yang telah dilakukan, diapakan oleh penyelenggara negara dari dulu, bahwa perkembangan hukum bisa dipelajari. Hukum ada di mana pelajari gini? Iya. Nah, ada tempatnya itu. Tapi coba pergi ke Jogja tuh. Bahkan museumnya pun ada. Iya. Dan kan sejarah daripada adatnya, dokumen daripada adatnya. Masalah seninya selalu di situ tuh. Jadi ada peralatan seninya di situ, ada museumnya. Mulai dari kereta kerajaan, perangkat rajo itu, kemudian kan alat tentara kerajaan itu. Bisa budaya baik itu juga wayang segala macam itu. Malah ada museumnya segala macam.
Jadi generasi itu untuk mempelajari itu jalen ke dipelajarinya. Aku kini awak enggak. Paya misalnya ke mama aku penjelasannya wiko. Siko lalain lo pituanya. Lalain yo petata petiti adeknya. Datang lalain pulau nama ke dia nuanya. Jadi untuk menyatukan tadi itulah pentingnya. Itulah kesatuan hukumnya yang perlu. Kesatuan hukum yang penting. Minangkabaunya dulu. Nah, makanya kerapatan alat Minangkabau di Pagadang menjadi limbago adat alam Minangkabau. Hanya setara aja ya namanya apa? Ya pemerintah provinsi cuma satu hukum negara, hukum adat. Banyaknya kau jadi mitra. Banyak hukum untuk ke sinergi. Kalau nanti tidak tertulis saja. Apa seluruh pejabat negara aku paham je hukum tak tertulis kan tidak. Tapi kalau ada yang tertulis, ada pula pedoman bagi pemerintah tu. Kamu laksanakan kegiatan pembangunan, ikut rambunya di bidang adat. Kalau tidak jalan, nyu bisa konsultasi ke limbago, bisa kerja sama je limbago adat. Memang pada manfaatnya tu Minang dan generasi ke depannya padangnya. Tanpa itu tidak sesuatu tambah lama kita kok tambah jauh daripada adat Jasara itu tadi. Akan tambah jauh di situ. Iya. Jadi kalau tambah jauh, itulah yang dikatakan itu. Kalau itu tuh adat Jasara dari kecil tunggak tuanya alam Minangkabau. Atau tunggak tuanya itu nanti nelagoya. Karena perangkat pendukungnya itu artinya tunggak lain, bandu, aparan, apa segala macam, lalapu, banyak tak-takaknya kailo. Tidak terpelihara aja bayi. Ya sadonya kan harus dipelihara. Harus dijaga, dipelihara. Lama-lama, jangan karabal, digoyang segini awak lah kacau. Jangan karabal. Makanya sebelumnya rabah, nyo masih goyang, baru kini apa kue. Itulah pola pikirnya. Tidak bisa pikir sulang-sulang, dua bersama. Apalagi ada pelahannya, madangnya dari Tesla. Apalagi pituahnya dari dulu. Duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama, balapang-lapang. Elok kecek di pekunyahan. Makanya boleh ayah ke pembuluh, boleh kata je mau pakai. Kata mau pakai itulah yang paling indah. Jangan dipakai pula, mau pakai berajo ke mana-mana. Tapi mau pakai nyawa hilangan. Nama surang. Lah menjadi warna surang-surang, itu lah kacau juga.